pergi ngampus, ketemu mantan. Malah ngajak balikan. Perkenalkan, saya Intan. Izin mengucapkan salam doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guys, billah rahimakumullah. Ramadan sudah tiba, waktumu jangan disia-sia. Marilah dengarkan kultum dari saya, sebuah kisah penuh makna. Kisah apakah itu? Yang jelas, kisah ini bukan sembarang kisah. Kisah ini diambil dari kitab An-Nawadir, karyanya Syekh Syihabuddin Al-Qalyumi, di mana kisah ini pertama kali dibuat oleh beliau dari 225 kisah lainnya. Kisah apakah itu? Yakni kisah tentang keberkahan membaca basmalah. Guys, billah rahimakumullah. Jadi dikisahkan ada seorang suami munafik, tetapi memiliki istri yang sangat soleha, tutur katanya indah, yang melihatnya hatinya menjadi tergugah. Namun sang suami tidak menyukai salah satu kebiasaan sang istri. Kata itu, yang jelas kebiasaannya bukan suka gosipnya Ayu Ting Ting, apalagi suka shopping. Karena si istri ini soleha, kebiasaannya adalah selalu mengawali setiap kegiatan dengan membaca basmalah. Sang suami ini merasa terganggu. Di dalam hatinya tuh berkata, kenapa sih mau apa aja baca bismillah, mau masak baca bismillah, kemana-mana baca bismillah. Hingga pada suatu hari, guys, billah, sang suami ini melancarkan sebuah aksi untuk menjebak dan mempermalukan sang istri. Bagaimana aksinya? Aksi yang pertama, dia menemui sang istri dengan berkata penuh kasih sayang. Wahai sang istri, pujangga hatiku, maukah kamu menolongku? Simpankan dompetku, tapi jangan ada sampai orang yang tahu. Karena sang istri ini istri yang solehah, maka ia pun menyanggupi. Ketika sang istri mau menyimpan dompet ini ke tempat yang aman, dia tidak lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia simpan dompet itu di tempat yang aman. Tetapi diam-diam sang suami membuntuti dari belakang untuk mengetahui di mana dompet itu tersimpan. Guys, billah. Lalu selanjutnya aksinya seperti apa? Dia langsung mengambil dompet itu diam-diam dan membuangnya ke dalam sumur. Hingga aksi selanjutnya, di keesokan harinya, dia berpura-pura bertanya pada sang istri. Wahai sang istriku jengga hatiku, bolehkah
aku mengambil dompet yang disimpan olehmu?" Sang istri menjawab, "Baiklah suami, saya akan ambil dompet tersebut." Tak lupa, ketika sang istri akan mengambil dompet, ia akan mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil dompet yang semula ada di sumur kembali ke tempat semula dompet itu tersimpan. Sehingga ketika sang istri kembali menyampaikan dompet itu ke sang suami, suami pun menjadi heran. Bagaimana bisa? Padahal jelas-jelas sudah saya buang di sumur. Setelah berpikir, pada saat itulah sang suami mendapatkan hidayah dari kebiasaan sang istri mendawamkan membaca basmalah dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqdar." Setiap perkara yang tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus darinya keberkahan. Mengapa kita harus mengawali membaca bismillah? Karena dengan kita membaca bismillah, artinya kita mengingat Allah. Artinya kita memohon pertolongan Allah dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya menjadi terasa indah, menjadi terasa mudah, dan insya Allah menjadi mudah. Maka dari itu guys, bismillahirrahmanirrahim, melalui Ramadan ini, mari kita biasakan untuk mengawali setiap aktivitas ibadah maupun aktivitas pekerjaan dengan membaca basmalah agar semuanya menjadi berkah. Mau masak baca bismillah, pergi kuliah baca bismillah, pergi kerja baca bismillah, mau kondangan baca bismillah. Ingat, awali semua aktivitas dengan bismillah. Insya Allah menjadi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.